Ahlan wa sahlan. Sania Marul A'la. Ahlan wa sahlan ayyuhal ikhwah. Ahlan wa sahlan ayyuhal ikhwah. Mungkin sambil menanti kita bisa ini aja ya, kayaknya biar nggak krik-krik. Sambil menanti Ustadz gabung, dengerin musik kali ya. Biar nggak krik-krik. Ustadz sudah bergabung. Ahlan wa sahlan Ustadz. Karena aku nggak banter ya. Mungkin bisa langsung dimulai saja nggak Ustadz ya? Nah, suaraku dengar apa enggak itu? Dengar Ustadz? Nggak pakai nggak pakai headset. Ya, sudah dengar. Ya. Apik miring apa enggak ini? Sepertinya potret saja Ustadz. HP-nya berdiri. Oh gitu ya. Ya. Nggak apa-apa dimulai. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. المكرم الأستاذ نسيم المعيز كالمحاضر في هذا اللقاء السعيد
ويا أيها المشاهدون هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطى نعما كثيرة علينا حتى نستطيع أن نتوجه في هذا اللقاء السعيد عبر إنستغرام. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور وكذلك إلى صراط المستقيم. أيها المشاهدون الكرام، قبلها عفوا سأغير كلامي إلى اللغة الإندونيسية تسهيلا لي وتفهيما لكم جميعا. Baik, sebelumnya perkenankanlah saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, ismi ana Tabassum alias Zahra dan saya adalah alumni Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal tahun 2018 dan saya pernah belajar atau thalabul ilmi di dalamnya selama 6 tahun dan juga sempat beberapa kali menjadi Al-Adawiyah dan juga pada kesempatan yang sangat ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi host pada pengajian online yang diadakan oleh Iqmal Online, yang mana pada sore hari ini kami bersama dengan Ustadz Ibn Al-Mu'iz sebagai pematerinya. Dan juga tema untuk hari ini Ustadz yakni menggapai Ramadan dengan kualitas yang berkualitas. Baik, sebelum kita mulai ngaji online pada sore hari ini, izinkanlah saya untuk membacakan kurikulum vitae pemateri terlebih dahulu. Nama Ustadz Muhammad Nasihin Al-Mu'iz, HIMPDI, alamat Dusun Sumberwader, RT 2 RW 1, Desa Sumberagung, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tempat tanggal lahir Blitar 10 April 1984. Dengan riwayat pendidikan SDN 2 Sumberagung, SLTPN 2 Selorjo, Mankunir, S1 Stein Tulungagung, dan S2 Stein Tulungagung. Dan juga beliau adalah alumni Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal tahun 2003. Juga beliau ini adalah Ustadz Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal yang sangat hebat seperti itu. Mungkin untuk pembacaan kurikulum vitae-nya dan selanjutnya waktu dan kesempatan kami berikan penuh kepada beliau Ustadz Nasihin Al-Mu'iz. Kepada beliau dipersilahkan. Tafadhol ya Ustadz. Ini tulisan-tulisan ini tidak bisa hilang ya? Tidak bisa. Iya. Tetap. Oh ya udah. Masalahnya wajah saya ada tulisan-tulisan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah ala kulli hal, kami sampaikan terima kasih kepada panitia, wabil khusus hostnya yang memfasilitasi kami untuk berjumpa kembali kepada teman-teman santri Al-Kamal. Santri Al-Kamal kemarin dihubungi itu, oke lah enggak apa-apa, enggak usah ngaji, ngobrol saja. Kalau ngaji mereka semuanya sudah biasa ngaji, gitu ya, sudah biasa ngaji, tapi jarang ngobrol dengan saya. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka. Ini mereka melihat
yang online ini bisa melihat berdua seperti gambar di depan ini. Atas seperti Oh, masalahnya gimana? terlihatnya juga seperti yang di layar jenengan. Oh gitu. Ah, masalahnya saya belum pernah melihat itu loh, belum pernah beginian, belum pernah beginian. Kalau kemarin di Yayan Tulungagung itu hanya apa namanya online video kemudian dikirim ngaji itu, nggak online seperti ini. Tabasum gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Ustaz. Nggih, Sama di Malang ya? di UIN Malang. Apa? Jurusan apa? Pendidikan Bahasa bahasa Arab? Arab. Sudah semester Sekarang berapa sekarang? alhamdulillah sudah Sudah semester selesai? 6 Ustaz. Mohon doanya. Oh, Eh, sukses. Semester 6. Pada sama, saya juga sudah semester 6 ini, tapi nggak lulus. Saya juga masih semester 6 ini juga di Jogja, cuman wallah alam nanti sampai semester berapa. Batas akhirnya semester 6 katanya. Nunggu Mirza itu nanti yang bantu. Baik, para santri, kemarin ditanya temanya apa ya? Saya bingung temanya apa kita ngobrolnya. Nanti sistemnya ada tanya Iya jawab Ustaz, enggak? sebenarnya untuk sistemnya ini kan estimasi waktunya ada 45 menit sampai 1 jam. Untuk penyampaian bisa 45 menit, Nah, setelah itu baru tanya jawab, atau kita oh, oke. langsung tanya jawab ketika memang sudah ada pertanyaan di kolom komentar. Oke, nggak apa-apa. Kemarin itu sempat saya bingung juga disampaikan temanya apa begitu. Kita ngambil Ramadan saja. Kita sudah apa namanya? Sudah memasuki bulan Ramadan. Kemarin disarankan puasa. Saya melihat kemarin itu di postingan itu Ustadz Fasiruddin sudah menyampaikan terkait dengan puasa gitu ya. Sudah menyampaikan terkait dengan puasa. Kita ambil secara umum, nanti kalau secara khusus bisa dipertanyakan dalam dalam forum diskusinya. Baik, kita mulai. Saya tidak membuat makalah, entah nanti mulai saya dari mana kan gitu. Saya juga tidak ada persiapan gitu. Jadi tidak ada mukadimah secara pasti. Yang jelas bahwa kita menjalani Ramadan itu sesuatu keharusan yang tidak bisa kita hilangkan. Artinya apa? Bulan Ramadan itu pasti kita lalui. Suara saya jelas banget. Jelas, Anda. Bulan Ramadan itu pasti kita lalui. Karena bulan Ramadan merupakan bagian daripada 12 bulan yang ada. Cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering mengajarkan berdoa agar benar-benar kita bisa sampai kepada bulan Ramadan, ya, sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya kita ada doa sampai ke situ. Ada sesuatu hal yang spesial di dalam bulan Ramadan. Sesuatu yang pasti kita lalui dan di situ ada spesialnya, ya, ada spesialnya. Apakah ketika kita melewati suatu jalan, di situ ada hal spesial, kita harus stay di situ terus menerus, atau ya karena memang rutinitas kita jalani secara normal? Ini yang perlu dipertanyakan. Karena banyak orang ketika bulan Ramadan dimaknai karena di situ adalah bulan yang spesial, ya kita stay di situ. Kegiatan-kegiatan yang lain dipending, ya. Kegiatan-kegiatan dipending. Apakah itu boleh atau baik? Ya boleh-boleh saja, baik-baik saja. Cuma ketika kita melaksanakan bagaimana menggapai bulan Ramadan itu secara totalitas, ya bukan semata-mata kita harus stay. Artinya apa?
kita melihat apa sih spesialnya bulan Ramadan dibanding bulan yang lain. Ya, kita sering sekali mengkaji itu. Banyak spesialnya bulan Ramadan, Syahrul Quran. Di bulan Ramadan itu ibaratnya diumbar pahala. Gitu. Pahala diumbar. Pahala diumbar. Apa namanya, perbuatan baik dilipat gandakan 10 kali lipat. Sehingga di situ adalah sesuatu hal yang dikatakan momen yang tepat untuk memperbaiki diri, momen yang tepat untuk beribadah tanpa ada apa namanya, gengsi atau tanpa ada kerikuan. Biasanya orang mau sergap itu kan riku. Ya kok Pak, moro-moro sergap kan begitu. Kalau di bulan Ramadan enggak. Di bulan Ramadan enggak. Isi enggak tahu jamaah yang masjid sama jamaah yang masjid biasa. Enggak tahu baca Quran, berlomba-lomba membaca Quran sudah biasa. Karena memang di situ diumbar. Bahasa saya, pahalanya diumbar. Segala sesuatu yang akan ada di dalam perbuatan kita di bulan Ramadan itu dijanjikan sebuah pahala. Sehingga orang itu stay di situ. Dalam arti dia menikmati itu. Ya, dia menikmati itu dengan menikmati dengan tanda kutip meninggalkan apa namanya aktivitas rutinitas yang ada. Nah, di sini yang saya harapkan, yang saya maksudkan, Ramadan tetap berjalan, kita menikmati bulan Ramadan, tetapi aktivitas kehidupan kita sehari-hari, produktivitasnya harus tetap berjalan. Jangan sampai terlupakan. Makanya ada ucapan gini, aku bulan Ramadan 24 jam ya, 26 jam saya akan ibadah terus. Maknanya ibadah apa? Ya kok, ya apa namanya? Maca Quran, iktikaf. Sudah ini mumpung bulan Ramadan, saya tak ibadah terus. Turu ya termasuk ibadah misalkan. Ya, termasuk ibadah. Nah, mereka tidak memahami bahwa produktivitas kita sebagai orang, misalkan santri belajar, santri tetap belajar. Apakah itu tidak ibadah? Petani ning sawah goleki maisah kepada anak istrinya, apalagi musim-musim seperti ini, anak istrinya jaluk lambi misalnya. Apakah itu tidak ibadah? Ibadah yang luar biasa. Bahkan ada satu riwayat itu mengatakan bahwa keringatnya orang yang bekerja untuk membiayai suami, membiayai ahli keluarganya, itu setiap kali tetes itu istighfar. Ya, itu istighfar. Apalagi misalkan mereka yang punya aktivitas biarlah berjalan apa adanya, dan di situ nilai ibadahnya. Nilai ibadahnya bukan harus setai kita meninggalkan yang lain, ya, bukan meninggalkan yang lain, karena memang sebuah rutinitas yang harus kita lalui, gitu, yang harus kita lalui. Ya, kita tidak memungkiri bahwa dengan spesialnya bulan Ramadan tetap ada prioritas ubudiyah, ya, prioritas ubudiyah. Nah, dalam prioritas ubudiyah itu, ya, prioritas ubudiyah itu jangan sampai ternoda, jangan sampai ternoda, karena prioritas ubudiyah, amaliyah ubudiyah yang ada di bulan Ramadan, semuanya itu atau bukan mayoritas, ya, bukan semuanya, mayoritas diorientasikan kepada investasi akhirat. Apa itu? Pahala. Nyapa sampean maca Quran sergap tadarus? Pahala. Nyapa sampean sedekah nyiapi takjil? Goleki pahala. Pahala. Nah, dalam investasi pahala ke akhirat itu, yang pertama, jangan sampai kita ternoda. Jangan sampai kita ternoda. Nah, ternoda oleh apa? Ya, ternoda oleh apa?
Kita pernah mendengar satu riwayat dalam sebuah hadis dulu. Kalau di Al-Kamal itu dikaji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim gitu ya. Di dalam Ta'limul Muta'alim mengatakan itu, kalau saya tidak keliru ya, kalau saya tidak keliru, seingat saya saja, kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah thumma yasiru bi a'malil dunya bisu'i balik gimana itu, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya thumma yasiru bi a'malil akhirah bi husni niyah. Kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya bi a'malil akhirah thumma yasiru bi a'malid dunya bisu'il niyah. Berapa banyak amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang secara jelas perbuatan itu adalah perbuatan dunia, sosial kah, atau ya perbuatan dunia, tetapi dengan husnul niyah menjadi punya investasi akhir. Dan berapa banyak perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia bahwa itu perbuatan-perbuatan akhirat, namun dengan su'un niyah hanya punya nilai dunia, nggak ada akhiratnya sama sekali. Ini yang harus dijaga, ya, harus dijaga. Ketika kita melaksanakan menyambut bulan Ramadan, kemudian menjamu bulan Ramadan dengan segala perbuatan ibadah-ibadah kita, ya, ibadah-ibadah kita, jangan sampai yang pertama ibadah-ibadah kita itu ternodai oleh niat kejelekan kita, ya, kejelekan kita. Ini saya menyampaikan seperti ini bukan hal baru. Saya yakin ini sudah pernah, hadis itu juga pernah disampaikan ketika ngaji Ta'limul Muta'alim. Bahkan kelas berapa itu Suntabasum? Ta'limul Muta'alim itu? MTS. Ustaz. Kelas 1 ya? Di MTS ada, di lupa ya. Di Alia juga ada ya? Di MTS ada, di Alia juga ada. Ya, di Ramadan itu mesti, kalau di MTS kan setiap pagi itu sama Bunyai. Ya, kalau di Aliyah itu kan ketika Ramadan itu mesti ada. Jangan sampai hiroh kita itu hanya ternoda begitu saja. Semangat kita boleh investasi akhirat karena hanya ternoda oleh niat, yang mana niat itu hanya sebentar itu. Niat itu hanya sebentar. Iya, niat itu kan hanya sebentar. Makanya ada sebuah ungkapan itu dalam dalam Al-Bajuri atau apa itu, mengatakan kalau kita niat Ramadan hari sanata itu juga nggak tepat. Secara i'rab tepat, tapi secara makna nggak tepat. Mosok niat selama satu tahun, padahal niat itu kan cetit ngetok wis toh. Nah, ya, cetit itu. Makanya ini ya bukannya terlambat kita mengintrospeksi diri ketika kita mau melakukan aktivitas Ramadan ini, benar-benar lillah apa enggak? Lillah atau enggak? Semuanya. Kalau kemarin sudah disinggung oleh Ustadz Fasihuddin terkait dengan puasa awam, khawas misalkan. Kita terletak di mana? Ya orang alim mesti mengatakan awam lah. Gitu.
lebih resikonya sedikit kan begitu kan. Resikonya sedikitnya. Tapi secara umum entah itu puasanya apa aktivitas Ramadan itu ya aktivitas Ramadan jangan sampai kita hanya kalau dalam khusus puasa kita hanya mendapatkan lapar sama dahaga doang ngelak kalau ngombe doang eman-eman ya eman-eman karena apa ibadah itu bukan ya ada yang nggak menggunakan uang ada yang menggunakan uang kalau ibadah itu ternoda oleh niat yang tidak baik naudzubillah misalkan gengsi itu mahal ya kan para perempuan gengsi itu mahal ya, mahal artinya bagaimana Ramadan itu kita gapai secara total biarlah Ramadan berjalan kita nikmati perbuatan spesialisme yang ada di bulan Ramadan itu kita lakukan sesuai dengan alurnya lillahi ta'ala kita tetap perbanyak ya perbanyak perbuatan-perbuatan yang bersifat sosial atau bersifat ubudiyah lillah tetap kita lakukan karena begini kenapa kalau kita tadi saya sindir sebuah hadis yang apa namanya semacam menjustifikasi itu ya menjustifikasi bener no niatmu sebelum yang lain kena ya sebelum yang lain kena ada istilah itu asri niataka bil asri a'malaka biniyat wa asri niataka bil ikhlas perbaiki perbuatanmu dengan niatmu ya kalau niatnya sudah benar perbaiki niatmu dengan apa dengan ikhlas kenapa saya katakan seperti itu ada satu hadis yang mendukung ungkapan itu apa khufatil jannah bil makari wa khufatin nar bis syahwat sesuatu hal yang masuk ke surga itu diliputi diselimuti oleh sesuatu yang makari sesuatu yang tidak disukai oleh apa oleh hati oleh akal pikiran oleh nafsu lah ya, oleh nafsu apapun itu perbuatan tidak cocok pada nafsu wa khufatin nar bisyahawat sesuatu yang menuju ke neraka itu aksesoris di dalam di luarnya itu sesuatu hal yang menyenangkan ibaratnya neng sur neraka artinya neng pintu neraka ini harus disiapi loh permadani yang kanan kirinya itu semua aksesoris yang menyenangkan kita ya, aksesoris yang menyenangkan kita nah ibadah itu notabene adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hati dengan hawa nafsu puasa cocok enggak hawa nafsu aku seneng puasa bel poso ki ngelah luwe aku seneng sholat oleh bel gedes ukuran kita kan begitu tapi delok ikatan cinta traweran dan barbar kan begitu ya kan arti sedekah kesulitan dalam arti apa keberatan ya keberatan hanya neraka saja pintu yang dimana kita memasukinya itu sesuai dengan hawa nafsu maka ada ungkapan itu ada sesuatu hal masuk surga sesuai dengan nafsu hanya satu di dunia ini apa nikah yang cocok karo nafsu selain itu nggak cocok karo nafsu nah karena neraka itu dilingkupi dengan syahwat kekhawatirannya adalah ketika kita amaliyah ubudiyah itu ya ubudiyah itu setiap hari apalah yang dilakukan dalam Ramadan kesemangatan kita itu mendapatkan pahala itu ternoda dengan niat yang jelek yang niat yang jelek di situ pada hakikatnya adalah keindahan menuju ke
ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian ketika kita tetap melaksanakan, yang penting niat kita baik, nggak usah gedendi, ya. Quranku harus khatam sekian kali, nggak harus diperlombakan, ya, nggak harus diperlombakan berapa banyak, karena kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ibadah Ramadan ini ya, secara umum, kalau puasa ya anak ajizibihi, ya, kalau puasa jelas anak ajizibihi, kata dalam hadisnya itu, hadis kutsinya itu, langsung dari Allah kalau puasanya. Kalau tema kita kan Ramadan yang ada di dalamnya, amal ibadah kita selama di bulan Ramadan itu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tahu. Puasa kita kah sampai kelelahan, sampai kehausan, atau baca Quran kita yang berlembar-lembar berjuz-juz, atau sujud kita yang sampai ireng, atau sedekah kita ngenteni duit, gitu kan? Atau kita menyiapkan takjil di sore hari, yang kita sering jalan-jalan sore hari cari takjil, cari takjil itu. Mana yang kita terima? Kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Makanya jangan dilombakan. Dalam arti apa? Digengsi-gengsikan, aku sudah khatam sekian banyak, ibadah saya. Kenapa? Karena ketika diperlombakan itu, khawatirnya di situ adalah satu jalan bisahawat tadi. Karena itu adalah apa ya? Permadani masuk neraka. Padahal jelas di situ adalah perbuatan apa? Akhirah. Sama ingat, ya ini yang sering kali kita sampaikan, dan sering kali kita mendengar dari ustaz-ustaz sebagai penyemangat. Ceritanya Al-Ghazali. Al-Ghazali masuk surga dalam sebuah mimpi. Ya, Al-Ghazali masuk surga karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana? Apakah dari ibadahnya, sholatnya? Apakah dari karangan kitabnya? Enggak kan ternyata. Dari mana? Dari lalat. Iya kan? Dari lalat yang ketika Al-Ghazali itu menulis kitab, mau mencelupkan gitu, penanya ke tinta, ternyata di situ ada lalat yang minum kehausan. Apa yang dilakukan oleh Al-Ghazali? Dia menghentikan tulisannya, penanya diletakkan, menunggu lalatnya waras. Ya, lalatnya waras. Hanya karena itu Al-Ghazali masuk surga. Siapa nyangka? Kalau kita melihat biografi Al-Ghazali, ibadahnya, karangan kitabnya, ya Ulumuddin misalkan, dan karangan yang lain, ibadahnya itu karena lillahi ta'ala apa linas, kalau tingkatan Al-Ghazali. Lillahi ta'ala Al-Ghazali. Ya, dalam tasawufnya kita jadikan satu pedoman, rujukan utama setelah Abu Junaid atau bersama dengan Abu Junaid Al-Baghdadi. Ahlu sunnah wal jamaah dalam rangka tasawuf. Jelas lillahi ta'ala kita menganggap. Lah, apa meneh awake dhewe? Aku nawe dhewe. Nawe dhewe iki apa lillahi ta'ala? Wallahu a'lam sik samar-samar. Awake dhewe wae sik samar-samar. Al-Ghazali diterima karena apa? Cerita yang sama Abu Bakar Asyibli. Ya, Abu Bakar Asyibli ini jarang disitir, jarang disitir oleh kalangan santri. Yang sering disitir adalah Al-Ghazali, karena memang Al-Ghazali karena tintanya, karena lalatnya masuk surga. Abu Bakar Asyibli, Abu Bakar Asyibli itu Al-Baghdadi, dia hidup semasa dengan Abu Junaid Al-Baghdadi. Ya, semasa dengan hidup Abu Junaid Al-Baghdadi. Dia seorang wali Allah. Seorang wali Allah. Ya, seorang wali Allah. Sama ceritanya dengan Al-Ghazali.
Dia seorang wali Allah, kemudian ditanya dalam sebuah mimpi, ditanya oleh apa namanya, oleh Allah, kenapa aku mengampunimu? Kenapa aku memberikan rahmatmu hingga aku masukkan surga kepadamu? Apa yang dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan semua amal ibadahnya, ya, semua amal ibadahnya. Laku ibadah lillahi ta'ala, semuanya amal ibadahnya disebutkan. Apa jawab Allah? La, enggak. Aku ngewei ampunan dengan awakmu hingga aku masukkan surgaku itu bukan karena perbuatanmu itu. Ya. Fabima. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Fabima, lek ngono terus sebab apa aku iso mlebu surga? Kata Allah, Abu Bakar As-Siddiq, kelingan enggak zaman awakmu mlaku-mlaku ning pasar. Zaman awakmu mlaku-mlaku ning pasar, ning kono awakmu eruh hiro. Roh kucing dalam keadaan kedinginan. Ya, roh kucing dalam keadaan kedinginan. Apa yang kamu melakukan? Karena welasmu, ya, welasmu atas kucing yang dalam keadaan kedinginan itu, kamu mengambil kucing itu, kemudian kamu masukkan sekantong plastik dengan kasih sayang, dengan kasih sayang. Lantaran awakmu nyelametne kucing dalam keadaan kedinginan yang luar biasa, iku lho nggarahno aku, kata Allah, nggarahno aku, menyebabkan aku memberikan ampunanmu, kemudian memasukkan kamu dalam surga. Padahal amalnya siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah. Tapi gara-gara itu, makanya kita tidak tahu amal ibadah yang mana. Ya, amal ibadah yang mana? Makanya ada pepatah dalam ketika sampai belajar bahasa Arab itu, la tahtakir syai'an likulli syai'in maziyatun. Kan begitu kan? Nah, kita tidak tahu amal ibadah yang mana. Ya, amal ibadah yang mana? Maka sejak awal tadi saya katakan bahwa kita harus memperbaiki niat. Kalau niat kita bagus, secara otomatis Ramadan kita itu kita lalui secara apa? Totalitas. Kenapa kok totalitas? Karena memang sudah Ramadan pasti datang. Yang belum pasti itu kita sampai atau tidak. Gitu. Kita sampai atau tidak. Nah, sudah kepastian itu kita sudah dijanjikan di dalam otak kita. Ramadan akan datang dengan berbagai apa namanya? Kalau tadi bahasa saya itu umbar pahala, apa ya bahasanya, diskon ya, apa ya, sekarang yang mal-mal ini apa ya, apa di bertebar novel ya, oleh ngono lah maknane kayak lost door lah ngono ya. Pahalanya lost door, karena pahalanya lost door, dalam arti pahalanya di mana-mana. Apapun kita melakukan di bulan Ramadan itu bisa berinvestasi pahala dan berlipat ganda. Ya, di asri amsaliha, berlipat ganda. Itu kalau perbuatan Ramadan. Apalagi kalau kita majelis taklim seperti ini, ya anggap saja ini adalah majelis taklim luar biasa. Ada satu ungkapan dari siapa namanya itu, Abu Hurairah sama sahabat apa namanya Abu Dar Al-Ghifari itu mengatakan begini, babun nata'allamuhu minal ilmi ahabbu ilaina min alfi raqatin tatawwan. Luar biasa. Kalau benar lewat, ya, ibadah kita lewat. Ahabbu ilaina min alfi raqatin tatawwan. Babun utawi sakbab
na ta'alamu belajar sapa kita iqbal minal ilmi saking ilmu iku ahabul luwih den senengi ilaina maring kita min alfi rakaat tinimbang saking 1000 rakaat ya 1000 rakaat. Belum lagi yang diungkapkan oleh siapa namanya Umar bin Khattab, majlisu fikhin khairun min ibadati sitina sanatan. Umurmu berapa? 20 Ustaz. 20 kok gini ibadah terus apa ora? Lebih banyak sih. Sing kira-kira bernilai ibadah itu kira separuh ini enak apa ora? Nggak bisa. Makanya Umar bin Khattab aja mengatakan belajar seperti fikih ya fununul ilmi fanil ilmi itu lebih baik daripada apa 60 tahun ibadah 60 tahun padahal umur kita masih sekian. Makanya biar pahala di bulan Ramadan, umbar pahala di bulan Ramadan jangan sampai terlewatkan karena noda-noda kecil dalam waktu yang singkat. Ya, dalam waktu yang singkat. Ya, dalam waktu yang singkat. Nah, kalau kita sudah melakukan secara totalitas perbuatan itu, ya, kita tahu ilmunya, ya, ilmu yang ya minimal yang saya sampaikan tadi lah terkait dengan hufatil jannah bil makari, hufatil nar bisyawat. Itu salah satu apa? Pagernya itu. Itu ilmunya. Oh, aku arep rono nek pagerin yang gini, pagerin yang gini, pagerin yang gini. Kan lebih gampang. Ya, lebih gampang sehingga perjalanan Ramadan kita itu bisa apa namanya? kualitas yang luar biasa. Ya kita berharap tidak ada jaminan setotalitas apapun kita mencurahkan perbuatan kita lillah di bulan Ramadan dengan kualitas yang luar biasa dengan berbagai perangkatnya. Artinya apa? Kita mengetahui ilmu semuanya. Apa yang kita lakukan kita punya ilmunya. Itu yang saya maksud dengan kualitas. Bukan banyaknya. Ya, bukan kuantitas tapi kualitas. Nilainya, kenapa? Kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan ilmu kita, man amila bima alima allamallahu malam ya alam. Kualitas demi kualitas. Itu pun bukan jaminan siap apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak berlebihan ya. Tak berlebihan ketika kita berharap, tetapi berharap bukan apa namanya, bukan hanya dalam angan-angan. Termasuk hari ini kita membuka hati, kita membuka kalau kita oh iya, kita lakukan secara biasa-biasa saja, tetapi punya esensi yang kuat. Gowedi tapi gombong. Dan naudzubillah. Saya kira itu semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada berkahnya. Kalau perlu ada yang perlu dipertanyakan monggo, lek iso ya tak jawab, lek iso ya kok kulo ono dhewe. Ya, syukran Ustaz. Masya Allah, sangat bermanfaat, sangat dapat kita pahami, bisa juga buat merenung juga untuk Ramadan kita kali ini. Dan mungkin dari para musyahidun yang minal mushtarikin, kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Atau nanti juga bisa setelah ini video live streamingnya ini akan di-save. Jadi nanti bisa ditonton ulang dan apabila ada pertanyaan bisa di-drop di kolom komentar juga. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan mungkin sambil menanti mungkin dari pertanyaan lainnya ya. Ini ada sedikit pertanyaan
langsung dari saya. Eh, dari Oh hostnya iya, apa ya Ustaz? Mau nggak bertanya. apa-apa, Anu nggak Ustaz, bukan apa-apa. bertanya sih, lebih tepatnya meminta saran mungkin Ustaz. Jadi kan apalagi kita sebagai alumni Ustaz, ini sudah tidak lagi di lingkungan dan juga kondisi yang mana lingkungan kalau di pondok pesantren pasti lingkungannya insya Allah selalu dalam keadaan baik. Dan nanti ada ngaji, lalu mau nggak mau kalau namanya ah, harus ikut jamaah walaupun dengan keterpaksaan. Nah, mungkin ini ada sedikit pesan dari Ustaz diberikan kepada kami sebagai alumni, terutama alumni Al-Kamal terutama ini. Mungkin juga ini ada beberapa dari luar, Ustaz, maksudnya bukan dari teman-teman alumni sendiri. Ada insya Allah ini dari penonton kita kali ini. Jadi saya meminta pesan yang bisa kami dapat penonton semuanya, maksudnya agar gimana sih agar kita tetap bisa menjaga keistiqomahan dalam beribadah. Mungkin selain beribadah selalu berbuat baik, bukan hanya dalam bulan Ramadan pastinya Ustaz. Karena kan juga lingkungan itu menurut saya sangat berpengaruh terhadap apa ya, giroh untuk beribadah kayak gitu loh Ustaz. Ya. Kalau sudah tidak berada di lingkungan pondok atau lingkungan ma'had itu, bagaimana pesannya dari kepada kami? Baik, ada ungkapan begini, hakikatul iman itu terlihat ketika berada di lingkungan yang bukan menuju kepada keimanan. Itu hakikatul iman. Kalau sampai taat beribadah karena berada di pesantren, yang notabene di situ ada aturan, apalagi tadi saya sebutkan karena keterpaksaan, zon. Nah ini pukulan bagi para santri, pukulan bagi para santri. Artinya apa? Itu bukan sesuatu hal yang berasal dari diri kita, dari apa namanya ketawaduan kita, ke orientasi kita, bukan. Karena memang ada jadwal. Oleh jadwal nggak enak, apa nggak diadani, nggak situ sholat ini, nggak diumrah-umrah, nggak situ jamaah. Walaupun di sisi lain memang perbuatan baik itu harus diawali dengan keterpaksaan. Yes, saya sepakat itu, diawali dengan keterpaksaan. Tapi keterpaksaan itu jangan sampai akhir. Ya, jangan sampai akhir. Di dalam kitab Taklimul Muta'alim juga dikatakan, Imam Azharuddin kan juga pernah mengatakan bahwa imannya seseorang karena ikut orang tua atau imam KTP, itu ibadahnya tetap diterima. Tetapi kalau imannya itu karena orang tua, tetap karena orang tua, itu tetap mendapatkan dosa. Sehingga bagaimana? Ya kita mulai belajar untuk meyakinkan diri, jangan sampai iman itu taklid. Kalau sampean sergem ibadah dengan pondok, karena ada jadwal, itu taklid karena ada, itu bukan karena lillahi ta'ala, ya, karena li jadwal li Allah yakubah, supaya dia tidak disanksi saja. Akhirnya kan jauh, noda-noda itu loh. Akhirnya kan terkenal noda-noda. Nah, kalau kita di luar, ya, nah disitulah hakikatnya. Kita benar-benar imannya kuat apa enggak? Ya, imannya kuat apa enggak? Makanya ada itu, apa namanya, Sayyidul Aulia itu yang diceritakan di Gusmi itu. Ya, Gusmi itu. Ya mesti Gusmi itu iman kepada Allah, ya mesti Gusmi itu taat kepada Allah, lingkungan pesantren. Apa yang dibutuhkan Gusmi? Gusmi kan cerita apa vertikal adanya itu. Keluar ke mana, ke Surabaya, ke orang-orang yang minum-minuman keras, mabuk-mabukan, judi, sampai ke mana itu apa namanya tempat-tempat maksiat, dengan cara tetap beliaunya mengajak satu teman sebagai saksi. Ya karena seperti itu. Maka ketika kita berada di luar, apakah kita harus seperti yang ada di pesantren? Ya nggak bisa dong. Nggak bisa.
Nggak bisa ketika di pesantren. Kenapa? Neng pesantren jelas orientasinya adalah ibadah dan belajar. Ya kan? Kalau kita mau bersosialisasi hanya sebatas apa? Sebatas yang ada di pesantren dan semuanya itu terjadwal rapi. Kalau kita di luar nggak bisa. Apalagi kalau sama sudah di masyarakat, ada undangan A, undangan B. Apakah itu dijadwal oleh kita? Enggak. Itu tonggone gendure, ya kan? Kacanya ngejak ini nggak bisa. Nah, makanya tadi di awal saya katakan di luar, di awal saya katakan Ramadan tetap kita jalankan apa adanya. Produktivitas kita selaku insan, ya, selaku warga negara, selaku mahasiswa, ya tetap kita jalankan produktivitas. Makanya tadi saya pukul dengan kata-kata, opo wong ngarit iku ora oleh pahala, ya kan? Tetap dapat pahala dia. Dia bekerja untuk apa namanya? Untuk istrinya, untuk anaknya, ya, untuk istrinya, untuk anaknya. Kalau ngarit misalnya untuk wedusnya, ya, itu nilai pahala yang luar biasa. Tetap kita jalani, ya, tetap kita jalani. Makanya harus berkualitas di sini, ya, berkualitas. Kalau di pesantren itu kan, ya mohon maaf, kuantitasnya it's okay, gitu loh. Karena ada jadwal yang rapi, ya, jadwal yang rapi, dan tidak ada kegiatan lain di luar itu. Ya, kalau di mana itu di rumah misalkan mahasiswa yang kos-kosan misalkan ada tugas A, tugas B, tugas C, tugas itu lo lakukan. Nah, ini aku ngomongnya asli ngomongnya waktu Dewi. Disertasi ini bintang 3 tetap lakukan, itu juga punya nilai ibadah. Punya nilai ibadah. Sekali lagi saya katakan, tidak tahu kita ibadah yang mana yang kita terima. Lakukan semaksimal mungkin, begitu saja. Kita di luar, alumni yang sudah tidak di pesantren, ya lakukan apa yang produktivitas kehidupan sehari-hari. Memang produk kuantitas yang ada di pesantren itu sebagai latihan pembiasaan yang harus dibawa ke rumah. Betul. Pembiasaan yang harus dibawa ke rumah. Betul, sekali lagi. Cuman ketika kita bawa apa adanya, secara otomatis akan berbenturan dengan lingkungan yang ada di rumah. Lingkungan di rumah tetap lakukan, ya, tetap lakukan. Nah, kemudian lingkungan yang seperti apa, ya baik-baik ambil lingkungan yang baik. Makanya ada itu dalam ala-ala itu, anil mar ilatas al wasal an qarini, gitu kan. Nah, di situ tetap mengambil, di situ bukan berarti menjauh, enggak. Apapun kalau sampai terpaksa terpojokkan atau terhadirkan dalam sebuah lingkungan yang sampai tidak bisa mengelak dari lingkungan itu, ya, dari lingkungan itu kita tidak bisa angkat kaki dari lingkungan itu, yang mana lingkungan itu tidak baik misalkan, bagaimana sikap kita? Ini seharusnya pertanyaannya. Kita dihadirkan diletakkan oleh Allah SWT dalam sebuah lingkungan yang mana lingkungan itu lingkungan tidak baik, kita tidak bisa keluar dari situ. Bagaimana? Kita menciptakan angel 11. Kita ciptakan lingkungan. Bagaimana cara menciptakan lingkungan? Sejarahnya banyak sekali. Seperti Wali Songo itu. Wali Songo itu dia berada di lingkungan yang aman atau bukan ketika dakwah? Gak aman kan? Gak aman. Kalau kita mau belajar di pesantren, lingkungannya aman enggak? Aman. Nah, kalau kita itu berada di lingkungan, Allah mendudukkan kita di lingkungan yang tidak aman, bagaimana? Kita ciptakan lingkungan seperti Wali Songo datang di daerah ini, orangnya seperti itu, lingkungannya nggak aman. Bagaimana? Ya menciptakan lingkungan. Ya memang proses ini agak membutuhkan step by step, ya, step by step. Tapi kita harus mampu di situ. Nah,
menciptakan lingkungan itu, kalau di lingkungan kita, ya, di lingkungan kita betengi dari perspektif orang luar ke kita, itu dengan cara apa? Satu kalimat, ibda binafsi. Iya kan? Kenapa? Kalau kita sudah melakukan, itu kita tanpa menyadari bahwa itu adalah pagar yang kita pasang di luar di sini, sehingga orang lain itu ketika mau menerjang kita terbatasi dengan apa namanya pagar ini. Arti ngelok-ngelok nih misalkan, arti berhasut dengan dia misalkan, oh ternyata pagar itu, oh ternyata, kurang lebihnya seperti itulah, ya kurang lebih seperti itu. Jadi sampai yang berada atau kita yang berada di luar pesantren, ya tetap kita jalani ke pembiasaan-pembiasaan yang di pesantren itu yang memungkinkan kita lakukan. Di situ malah mempunyai tingkatan keimanan atau tingkatan ketakwaan yang luar biasa. Itu malah di orang yang dirindukan oleh surga itu, dirindukan oleh surga. Kita ada kesempatan untuk bermaksiat, tapi kita tidak mau melakukan maksiat. Kita mau berkesempatan untuk berlihai-lihai, tidak menjalankan perintah, tetapi ternyata kita tetap menjalankan perintah. Luar biasa. Gitu, saya kira. Ngena benar bawa alam. Alhamdulillah. Ada lagi? Mungkin dari apa penonton atau minal mushtarikin adalah pertanyaan, waktu kita sebenarnya kurang 3 menit lagi. Enggak apa-apa. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, bisa dicukupkan mawon ya Ustaz ya. Syukran jazilan Ustaz, jawaban pertanyaan yang simple sebenarnya, tapi tinggal untuk menjalankan ini penuh dengan Insya Allah ini adalah salah satu kesempatan untuk meng-charge kita yang mungkin imannya lagi naik turun seperti itu, gitu. Kan adanya seperti ini, Insya Allah bisa mengingatkan kita agar selalu keadaan dan menjalankan kebaikan. Mungkin untuk ngaji online sore hari ini bisa kita cukupkan, dan kami ucapkan terima kasih banyak ilmu yang diberikan oleh Ustadz. Terima kasih banyak juga kepada seluruh penonton yang sudah menonton, walaupun dari tadi mungkin ada keluar masuk. Namun live streaming ini saya ingatkan kembali akan di-save dan nanti bisa ditonton kembali di akun Iqmal Online. Dan juga sedikit pemberitahuan kepada seluruh alumni Al-Kamal, yaitu Iqmal, yang teman-teman Iqmal yang masih belum bergabung ke dalam Telegramnya Iqmal, mungkin bisa langsung bergabung di link yang ada di bio dari Instagram ini sendiri. Mungkin begitu saja ya Ustaz, banyak lagi dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.